Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zihni Ainul Haq, peserta Latsar Angkatan Pertama dari kelompok 3. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai kolaboratif. Kolaboratif adalah membangun kerjasama yang sinergis, bisa antar sesama pemerintah maupun swasta. Kolaborasi pemerintahan adalah sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar aktor governance. Kolaborasi pemerintahan juga mencakup kemitraan institusi pemerintahan untuk pelayanan publik, sebuah pendekatan pengambilan keputusan, tata kelola kolaboratif, serangkaian aktivitas bersama di mana mitra saling menghasilkan tujuan, strategi, berbagi tanggung jawab, dan sumber daya. Kriteria kolaborasi ada 6, yaitu yang pertama, forum yang diprakarsai oleh lembaga publik atau lembaga. Yang kedua, peserta dalam forum termasuk aktor non-state. Kemudian, peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan bukan hanya dikonsultasikan oleh agensi publik. Yang keempat, forum secara resmi diatur dan bertemu secara kolektif. Yang kelima, forum ini bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus, bahkan jika konsensus tidak tercapai dalam praktik. Kemudian yang terakhir, fokus kolaborasi adalah kebijakan publik atau manajemen. 3 tahapan asesmen kolaborasi. Yang pertama, mengidentifikasi permasalahan dan peluang. Yang kedua, merencanakan aksi kolaborasi. Dan yang terakhir, mendiskusikan strategi untuk mempengaruhi. Adapun kode etik kolaborasi, yaitu yang pertama, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Kemudian terbuka dan bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Dan yang terakhir, menggerakkan pemanfaatan sebagai sumber daya untuk tujuan bersama. Berikut perwujudan perilaku kolaboratif. Yang pertama, organisasi menganggap perubahan sebagai sesuatu yang alami dan perlu terjadi. Yang kedua, organisasi menganggap individu sebagai aset berharga dan membutuhkan upaya yang diperlukan untuk terus menghormati pekerjaan mereka. Yang ketiga, organisasi memberikan perhatian yang adil bagi staf yang mau mencoba dan mengambil resiko yang wajar dalam menyelesaikan tugas mereka. Kemudian, pendapat yang berbeda didorong dan didukung dalam organisasi. Selanjutnya, setiap kontribusi dan pendapat sangat dihargai. Kemudian, masalah dalam organisasi dibahas transparan untuk menghindari konflik. Kemudian, kolaborasi dan kerja tim antar divisi adalah didorong. Dan yang terakhir, secara keseluruhan, setiap divisi memiliki kesadaran terhadap kualitas layanan yang diberikan. Proses menjalin kolaborasi ada 5. Yang pertama, trust building, yaitu membangun kepercayaan dengan stakeholder mitra kolaborasi. Yang kedua, face-to-face dialog, yaitu melakukan negosiasi dan baik dan bersungguh-sungguh. Kemudian yang ketiga, komitmen terhadap proses, yaitu pengakuan saling ketergantungan, sharing ownership dalam proses, serta keterbukaan terkait keuntungan bersama. Selanjutnya, pemahaman bersama, yaitu yang berkaitan dengan kejelasan misi, definisi bersama terkait permasalahan, serta mengidentifikasi nilai bersama. Dan yang terakhir, menetapkan outcome antara. Adapun faktor yang mempengaruhi kolaborasi, yang pertama, kepercayaan, kemudian pembagian kekuasaan, gaya kepemimpinan, strategi manajemen, dan formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien, efektif antara entitas publik. Faktor yang menghambat kolaborasi ada 2. Yang pertama, ketidakjelasan batasan masalah karena perbedaan pemahaman dalam kesepakatan kolaborasi. Dan yang kedua, dasar hukum kolaborasi juga tidak jelas. Whole of Government merupakan sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas, guna mencapai tujuan bersama dalam bidang pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. WOG juga dikenal sebagai pendekatan interagensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Berikut merupakan pentingnya WOG, yaitu yang pertama, adanya faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Kemudian faktor-faktor internal dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sehingga akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Kemudian yang terakhir, khususnya dalam konteks Indonesia, keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Berikut ini adalah manfaat dari WOG.
Berikut adalah 4 keuntungan dari WOG. Adapun bentuk WOG sebagai berikut. Selanjutnya adalah praktek WOG sebagai berikut. Tiga tantangan WOG, yaitu yang pertama, kapasitas SDM dan institusi, kemudian nilai dan budaya organisasi, dan yang terakhir, kepemimpinan. Berikut adalah WOG berdasarkan jenis. Yang pertama, pelayanan yang bersifat administratif, selanjutnya pelayanan jasa, pelayanan barang, dan pelayanan regulatif. Berikut adalah WOG berdasarkan pola. Yang pertama, pelayanan teknis fungsional, pelayanan satu atap, pelayanan satu pintu, pelayanan terpusat, dan pelayanan elektronik.